Lembaga eksekutif adalah lembaga yang memiliki kekuasaan melaksanakan roda pemerintahan. Contoh lembaga eksekutif: 1. Presiden, 2. Wakil Presiden, 3. Menteri-menteri. Dan kemudian yang terakhir adalah lembaga yudikatif, merupakan sebuah lembaga pemerintahan yang fungsinya mengawasi penerapan UUD dan hukum yang berlaku di sebuah negara. Lembaga yudikatif ini terdiri dari 3 lembaga. Berikut tugas dan wewenang 3 lembaga yudikatif ini. Pertama, tugas dan wewenang Mahkamah Agung (MA), yaitu mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan, memberikan pertimbangan pada presiden dalam hal hak gerasi dan rehabilitasi. Kedua, tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi (MK). 1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 UUD 1945. 2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. 3. Memutuskan pembubaran partai politik. 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Lalu yang ketiga, tugas dan wewenang Komisi Yudisial (KY). Berikut tugas dan wewenang Komisi Yudisial. 1. Mengawasi perilaku hakim. 2. Mengusulkan hakim agung. 3. Menjaga kehormatan hakim. Demokrasi parlementer 1945 sampai 1959. Pada periode ini, terutama pada kurun waktu tahun 1945 sampai tahun 1949, menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, demokrasi yang harus dilaksanakan adalah demokrasi Indonesia dengan kabinet presidensial. Namun, dengan keluarnya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 berubah menjadi demokrasi parlementer. Begitu pula pada kurun pemberlakuan UUD RIS 1949, Indonesia dibagi dalam beberapa negara bagian. Sistem pemerintahan yang dianut ialah demokrasi parlementer, sistem demokrasi liberal. Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri, sedangkan Presiden hanya sebagai lambang. Karena pada umumnya rakyat menolak RIS pada tanggal 17 Agustus 1950. Presiden I.S. Soekarno menyatakan kembali kepada bentuk negara kesatuan dengan UUDS 1950. Pada masa pemberlakuan UUDS 1950, demokrasi parlementer masih tetap dipertahankan. Namun, pada kenyataannya demokrasi ini tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia. Hal tersebut menimbulkan silih bergantinya kabinet, pembangunan tidak lancar, serta partai-partai mementingkan kepentingan partai dan golongannya. Hal ini sangat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia dalam keadaan bahaya yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, pada tanggal 5 Juli 1999, Presiden mengeluarkan dekret Presiden yang isinya sebagai berikut. 1. Pembubaran Badan Konstitusi. 2. Pemberlakuan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUD sementara 1940. 3. Pembentukan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara MPRS. 4. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara DPAS. Dengan dikeluarkannya dekret presiden ini, maka demokrasi parlementer berakhir. Demokrasi terpimpin. Periode ini sering juga disebut dengan Orde Lama. UUD yang digunakan adalah UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan sistem demokrasi terpimpin. Pengertian demokrasi terpimpin pada sila keempat Pancasila yaitu dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Banyaknya penyimpangan yang terjadi pada masa itu membuat stabilitas politik dan kehidupan ketatanegaraan tidak berjalan semestinya, terutama masalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Lalu karena tekanan rakyat untuk mengambil langkah konkret, akhirnya pemerintah mengeluarkan Surat Pemerintah 11 Maret atau Super Semar. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang menjunjung tinggi HAM. Hal tersebut sesuai dengan pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh UUD 1945 pasal 26 sampai 34. Pasal 28 hasil amandemen kedua oleh MPR dan tercantum dalam ketetapan MPR nomor 17 1998 tentang hak asasi manusia. Sejarah dan pengertian demokrasi Pancasila. Masih dalam tulisannya, Ajat Sudrajat menyebut bahwa istilah demokrasi Pancasila sebagai reaksi terhadap demokrasi terpimpin di bawah pemerintah Presiden Soekarno. Pengaruh Soekarno dan Orde Lama mulai meluruh usai terjadinya peristiwa Gerakan 30 September G30S 1965. Saat Orde Baru lahir, demokrasi terpimpin mendapat panggilan keras. Soeharto yang kemudian menjadi Presiden RI setelah Soekarno dalam bicara kenegaraan tanggal 16 Agustus 1967 menyatakan bahwa demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya. Hal ini berarti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi harus selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nugroho Noto Susanto merumuskan, demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu-begitu dalam penerapannya selama Orde Baru, demokrasi Pancasila tidak berjalan sebagaimana yang didamba-dambakan. Soeharto menjalankan pemerintahan yang represif dan terkesan manipulatif. Dalam sistem politik Orde Baru, tulis Ajat Sudrajat, jajaran militer yang tidak ikut memilih langsung jatah wakil di DPR atau MPR sebanyak 100 orang atau sekitar 20%. Selain itu, mereka juga banyak menduduki jabatan strategis baik di kabinet, pegawai maupun kegiatan ekonomi. Pemerintahan Orde Baru yang banyak melibatkan militer berusaha membatasi ruang gerak politik maupun organisasi yang pro-demokrasi. Sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresial merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Untuk disebut sebagai sistem presidensial, bentuk pemerintahan ini harus memiliki 3 unsur, yaitu pertama, presiden yang dipilih rakyat, kedua, presiden secara bersama menjabat sebagai kepala negara dan pemerintahan, dan dalam jabatan ini yang mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang berkait. Ketiga, presiden harus dijamin memiliki kewenangan legislatif oleh UUD atau konstitusi. Kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung atau MA. MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Pasal 24 ayat 2 UUD 1945 hasil amandemen. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, MA membawahi beberapa macam lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha. Kekuasaan MA merdeka terlepas dari pengaruh lembaga negara lainnya. 2. Mahkamah Konstitusi MK. Di dalam pasal 24C ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir, yang putusnya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar,
memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar.